Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis bisyari rubabil hadis. Masih di dalam bab keutamaan masjid-masjid. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa fi riwayatin dan di dalam suatu riwayat yata'ahadu al-masjidah, yaitu memperhatikan atau mengawasi ianya orang al-masjidah pada masjid. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bi'tiyadil masajidi dengan memperhatikan masjid ayyakuna adalah ada qalbuhu apa hatinya orang mu'allaqan itu terpaut dengan masjid. Jadi di dalam suatu riwayat makna orang yang memperhatikan masjid, yang dimaksud hal tersebut adalah hatinya terpaut dengan masjid. Biha dengan masjid, munju yakhruju sejak keluar ia minha dari masjid illa ayyauda sampai kembali ia ilaiha kepada masjid. Itu maksudnya. Wa naqala ba'duhum anin Nawawi dan menukil siapa mereka sebagian para ulama anin Nawawi dari Imam An-Nawawi ayyakuna adalah ada ia syadidal hubbi sangat amat cinta laha baginya masjid wal mulazamati dan melazimkan mulazamah senantiasa atau terus menerus lil jamaah untuk salat berjamaah. Jadi sebagian ulama menukil dari Imam Nawawi bahwa yang dimaksud mu'allaqan itu hatinya terpaut dengan masjid itu ia sangat cinta kepada masjid dan senantiasa terpaut, maksudnya mulazamah melazimkan dengan berjamaah fiha di dalam masjid. Walaysa ma'nahu dawamal qu'udi dan tidaklah maknahu apa maknanya demikian hadis dawamal qu'udi adalah dawamnya qu'ud artinya senantiasa duduk fiha di dalam masjid. Jadi maksudnya mu'allaqon atau hati yang terpaut dengan masjid adalah bukan orang yang dawam atau selalu duduk di masjid, bukan itu. Ya artinya ya orang itu sholat beribadah di dalam masjid, sangat cinta berjamaah. Kada afada al-Azizi dan seperti ini afada yang memberi faidah al-Azizi siapa Syekh Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam man takallama bikalami dunya. Man takallama bikalami dunya barang siapa yang berbicara ia man. Barang siapa yang berbicara ia nyaman bikalami dunya dengan pembicaraan dunia fil masjidi di dalam masjid ahbatallahu niscaya maka menghapus siapa Allah amalahu akan amalnya orang arba'ina sanatan selama 40 tahun. Jadi orang yang berbicara dengan masalah dunia di dalam masjid maka Allah menghapus amalnya selama 40 tahun. Maksud dengan berbicara dengan kalam dunia adalah berbuat sia-sia, kalam yang sia-sia, bukan perkataan atau kalam dunia yang penuh manfaat di dunia. Artinya masjid juga kan orang suka musyawarah di situ, entah dia urusan dunia, dan urusan agama. Nah, maksudnya adalah berbicara dengan kalam dunia di sini adalah perkataan yang lagu yang sia-sia dan menimbulkan dosa. Kemudian qala Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata siapa Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar di dalam kitab Tanbihil Akhyar. Wa sunnah dan disunahkan ayyuqala. Disunahkan apa? Berkata dikatakan liman ansyada bagi orang yang ansyada itu menasyid atau melakukan ia nyaman fil masjidi di dalam masjid syi'ran akan suatu syair ghairu matlubin yang tidak yang tidak dianjurkan faddallahu faka
niscaya merobek Allahu siapa Allah faka akan mulutmu salasa marot 3 kali. Jadi orang yang menasyid, orang yang melakukan suatu syair di dalam masjid yang tidak dituntut, yang tidak dianjurkan. Ada syair-syair yang dianjurkan sebagaimana orang mensyair itu keindahan Nabi, akhlak Nabi, atau orang yang mensyair, membacakan syair menasyid melakukan di dalam masjid tersebut ke apa semangat-semangat untuk berjuang atau berbelajar atau beribadah itu boleh saja. Tapi syair atau syair tentang cinta, nah ini yang maksudnya Allah merobek faka mulut engkau selama 3 kali. Kemudian wayundabu tanzihul masjid, dan dianjurkan, disunahkan membersihkan masjid an hadasi dunia, dari pembicaraan dunia. Nah, jadi selain itu ya kita dianjurkan, disunahkan tidak berbicara masalah dunia. Nah, dunia yang memang lagu, yang dunianya sia-sia. Wahusumatin, dan pertengkaran, nggak boleh juga bertikai, berdebat di dalam masjid. Warof sautin, dan mengangkat suara, ini tidak boleh juga. Wasyahari silahin, dan menghunuskan pedang. Ngapain juga menghunuskan pedang? Wayukrohu, dan dimakruhkan ayat takhida, apa menjadikan minhu dari masjid mahallan, akan suatu tempat, mahsuson yang terkhusus, apa tempat, la yusolli, mahsuson yang terkhusus, apa tempat, la yusolli, dan tidak sholat ia fihi, tidak sholat ia fihi di dalam masjid, goiruhu, apa selainnya, tidak sholat fihi di dalam masjid, goiruhu, apa selainnya. Jadi maksudnya adalah dimakruhkan menjadikan tempat, menjadikan binhu dari tempat tersebut mahalan, akan suatu tempat yang khusus, yang tidak sholat di dalam tempat itu selain dirinya. Jadi misalkan ada orang di dalam suatu masjid, dia mengkhususkan tempat itu. Jadi kalau ada dia pasti di situ terkhusus, maka ini tidak boleh. Misalkan ada orang sholat selalu di kanan terus, dia khusus menjadikan itu tempat buat dirinya. Nah ini tidak boleh. Wa yukrahu ayat takhida, menjadikan tempat itu dari masjid itu tempat yang khusus, ya kan, yang tidak sholat di dalam tempat itu selain dirinya. Nggak boleh. Di dalam masjid ya di mana aja, tidak mengkhususkan tempat. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tadaful imamati, dorong mendorong imam. Artinya dimakruhkan kita kalau ada imam misalkan mau sholat saling ayo kamu aja, itu dimakruhkan. Bal yataqaddamu, tetapi yataqaddamu maju, man ia siapa orang, lahu baginya orang, hakul imamati, apa haknya imam. Jadi bahkan maju seseorang tersebut yang baginya orang tersebut adapun hak imam. Jadi ketika dorong mendorong itu tidak boleh, bahkan dimakruhkan. Namun maju orang yang memang hak jadi imam di situ, seperti ya imam dia memang sholat rawatib, imam rutin, maka dia maju saja. Warwa Muslimun wa Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Hakim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Khabaru idza ra'aitum mayyabi'a ayyabata'u fil masjid faqulu lahu. Maka di sini adalah meriwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi, dan Hakim dari Abu Hurairah, khabaru akan suatu hadis, khabaru idza, akan suatu hadisnya, idza ra'aitum, apabila kalian melihat, mayyabi'u, pada orang yang menjual, ayyabata'u maksudnya menjual dan membeli, atau bisa diartikan ketika engkau melihat orang jual beli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, lahu baginya orang, la arbahallahu tijarotaka, la arbahallahu tijarotaka, Allah tidak akan memberi untung
memberi untung kepada perdaganganmu itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.